Perkenalkan, saya nama Sumardi dari LPK MOM atau LKP MOM, Manunggal Otomotif Magelang. Ini saya pagi ini mau menyampaikan materi dengan durasi yang singkat, yaitu mistak geser. Ada yang bilang jangka corong, ada yang bilang squid mat, banyak ini kan. Nah, dengan alat ini kita bisa mengetahui beberapa dimensi, diantara adalah panjang atau mungkin tebal itu dengan bibitnya, atau mungkin nanti bisa mengisi diameter dalam itu dari tanduknya barangkali bisa ini nanti digunakan, atau mungkin kedalaman itu dengan ekornya kalau kedalaman. Nah, contoh penggunaan bagaimana? Contoh ini, kita punya kunci busi itu diameternya berapa, itu diukur dengan ini juga. Nah, demikian itu tidak ada diameter luar yang itu diameter luarnya. Nah, yang dalam bagaimana ini? Nah, kedalaman ini contohnya ini berapa dari pengboran misalnya, itu diukur dengan ini bisa dicek, angkanya tetap sama. Dari bilah utamanya ini mengatakan ada skala utama itu dari 0 sampai berapa, ini tinggal termasuk kapasitas alat ukurnya. Ini sampai 5 sampai kemana, sampai 16 cm atau 150 mili. Nah, masing-masing alat ukur ini punya spek atau orang bilang ketelitian. Ada yang 0,1 itu paling kasar, ada yang 0,05, ada yang 0,02. Nah, bacanya bagaimana? Ada yang skala bulat atau genep ya, ada mungkin 10 mili, 8 mili, 20 mili itu genap. Ada yang skalanya itu ada yang mungkin lebih. Nah, lebihnya berapa itu ada kepastian di sini. Katakan kalau 8 enggak, 9 belum, otomatis itu ada angka kelebihannya. Kelebihannya yang dibaca yang mana? Itu dari yang geser pada skala gesernya. Di situ ada dua bahasanya, patokannya. Ada yang pakai 0 itu kalau bulat, kalau tidak bulat bagaimana? Selain angka 0 yang ada yang di skala yang digeser. Contohnya demikian. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ini kurang 1. Nah, misalnya ini. Nah, ini ada 0 tetap, ada 0 yang digeser. Kalau nanti yang berada pada angka 0 yang digeser itu menunjukkan angkanya itu tebalnya berapa atau ukurannya berapa, itu dilihat dari angka 0-nya. Ada yang 0 itu lurus dengan baris di atasnya, ada yang 0 tidak lurus. Nah, contoh yang lurus bagaimana? Contoh ini misalnya, ini yang lurus. Satu, 2, 3, 4, 5. Ini contohnya, ini untuk ukuran 5 mili. Nah, bisa ngukur di antara dua atau di antara dua skala yang ada. Contoh seperti ini misalnya. Itu di antara dua divisi yang ada berapa? 11 dan 12. Ini di antara 11 sampai 12. Tidak di 11, tidak di 12, tapi di tengah-tengahnya. Ini nanti indikasi untuk yang kelebihannya bagaimana? Lihat ini. Contohnya ini strip 1, 2, 3, 4. Nah, strip keempat misalnya. Nah, ini ukuran jadinya berapa itu? Ini orang bilang kalau yang di bawah yang digeser itu ke angka 4 itu nilainya ke ukuran 11,4 mili
meter. Nah, ini namanya keteritanya ini dah, menunjukkan bahwa itu ada kepastian lebih ataupun kurangnya itu pasti. Ini contoh ukuran dan contoh pembacaan dalam misal geser atau speed mat. Nah, ini sekilas. Ini untuk di mana? Untuk baik yang ada pada bibir yang geser ini, baik yang di bawah atau yang di atas, atau mungkin untuk lamanya. Karena anak masih banyak yang bingung atau mungkin pembaca bingung. Ini kalau nggak sanggup dengan yang ini bacanya di mana? Ada yang ukur dengan diameter salah, yang ukurnya di mana? Itu masih banyak yang belum begitu paham. Bahkan saya sering sharing, Mas, rukini podora. Karena bahwa mata itu bisa tertipu dengan pandangan alat ini. Ada yang bilang, Pak, panjang yang bawah daripada yang di atas, atau mungkin panjang yang di samping daripada yang di bawah, itu banyak sekali. Nah, tapi ini dibaca di sini semuanya bisa, dan pastinya dibaca di situ, tidak di lain tempat. Jelas demikian tak sampaikan, barangkali ini bisa menjadikan ilmu sekilas cara membaca mistar geser, baik untuk kedalaman, untuk diameter luar, sampai untuk diameter dalam. Ini dari LPKmu barangkali bisa mewakili teman-teman yang belum begitu bisa membaca, atau mungkin belum semua membacanya. Ini untuk ajuan membaca mistar geser pagi ini cukup. Ada salah silap, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.